ketiga kayaknya ya. Ketiga kan? Nah, hari ini kita akan lanjutkan tentang peranan Roh Kudus dalam gerejanya atau bagi gerejanya. Kita bersyukur Tuhan pergi naik ke surga, tidak meninggalkan kita sendiri, tapi dia mengirim penggantinya untuk menolong kita. Justru dengan dia naik, kita bersyukur kehadiran tidak lagi dibatasi oleh waktu dan tempat. Waktu Yesus lahir, Yesus berada di Yerusalem selama dia di dunia ini, dia tidak ada di Bethlehem. Waktu dia ada di Bethlehem, dia tidak ada di tempat yang lain. Waktu dia ada di tengah-tengah murid, dia tidak ada berhadir di tengah-tengah orang percaya yang lain. Tapi dengan dia naik ke surga, dia hadir di mana-mana. Amin. Nah, kita lanjutkan terus. Nah, hari ini kita masih melanjutkan di tahun 2023, tahun penggenapan janji Tuhan itu, yaitu peranan Roh Kudus dalam gerejanya. Nah, saya ajak saudara buka kembali dalam Efesus pasal yang 15. Kita baca kembali ayat 15 sampai dengan ayat 18. Efesus pasal yang kelima maksud saya. Sudah? 3, 4. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif ya. Terus ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti apa? Kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, ya kan? Nah, sini Paulus sudah berbicara kepada jemaat di Efesus. Dia di situ, kalau saudara lihat temanya itu hidup sebagai anak-anak terang. Nah, dia berkata ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana apa? Kamu hidup. Jadi masing-masing dia bilang supaya memperhatikan cara hidupmu. Janganlah sama seperti orang bebal. Tahu nggak orang bebal? Orang bebal, orang yang tidak bisa dinasihati, orang bebal, orang yang tidak bisa diberitahu, orang bebal, orang dengar firman Tuhan, tapi dia memberontak sebenarnya terhadap apa? Firman Tuhan itu. Sampai kita bingung ya kan? Itu namanya orang bebal. Tetapi seperti apa? Orang arif. Arif itu bijaksana. Terus ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada. Nah, saudara, hidup itu dibatasi oleh apa? Waktu dan tempat. Jadi kalau kita ada hari ini itu berarti waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, di sini dikatakan apa? Perhatikan itu karena hari-hari ini adalah apa? Jahat. Hari ini tambah jahat. Kemarin saya terima WA dari teman saya seorang gembala. Dia gembala di GBI di daerah Pondok Gede, teman kita juga setelah kuliah. Dia cerita bagaimana dia lagi bawa mobil tenang-tenang, tiba-tiba ada motor, tiba-tiba main potong nih dengan stop. Siang, lalu apa? Dia bilang, Pak, Bapak telah serempet orang, seorang anak. Dia jadi bingung kan? Jadi disuruh stop, saudara. Akhirnya dia jalan cari tempat yang agak aman di rumah orang, dia masuk halamannya itu kan supaya orang. Baru dia mulai berargumentasi, lo stop apa, saya jalan pelan-pelan. Tiba-tiba kok dibilang ada nabrak orang, sekarang orangnya itu dalam kecelakaan karena diserempet sama dia loh. Bingung gak saudara digituin? Akhirnya argumentasi, tiba-tiba datang seorang agak gede, badannya langsung masuk duduk di dalam kan. Dalam mobil itu, jadi untuk ada orang-orang lain juga ada situ. Akhirnya ya Tuhan beri hikmat, ayo sekarang kalau gitu saya siap menanggung kalau ada masalah sekarang dibawa ke rumah sakit mana ikut ke sana. Gak bisa jawab. Akhirnya bilang, Bapak mau meras saya? Nah waktu dia videoin semua saudara lihat. Dan akhirnya orang itu malu. Bilang aja Bapak kalau butuh uang minta. Jangan dengan cara begitu. Akhirnya ya dia terus terang dia butuh uang dikasih. Sama teman saya 50.000, teman saya iseng lagi. Tapi bapaknya foto udah ada saya syuting nih. Dia jengkel, dia buang uang itu. Saya bilang enggak, kalau Bapak enggak ikhlas dia bilang jangan ambil. Dia bilang teman saya kalau enggak ikhlas Pak, Bapak jangan begini dong ya, kalau mau kasih. Ya, iya saya ikhlas. Kalau memang Anda butuh uang. Ya kan? Cuma dia bilang tapi video Bapak udah ada sama saya.
Saudara lihat, kan gila kan tingkat kejahatan hari-hari ini. Orang lagi bawa mobil tiba-tiba begitu, saudara. Nah, artinya di sini makanya Paulus bilang di sini kan, karena itu perhatikanlah bagaimana kamu jangan seperti orang dan pergunakanlah waktu ada karena hari-hari ini adalah apa? Jahat. Terus ayat berapa? 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan bodoh supaya mengerti. Nah, perhatikan ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Jangan mabuk oleh anggur, tapi hendaklah penuh oleh Roh Kudus. Amin. Kenapa saudara? Karena Roh Kudus itu yang Tuhan kirim hari ini untuk menuntun kita sampai pada masuk pada rencana Allah yang sempurna. Amin. Nah, kemarin saya sudah bahas peranannya gitu bagi gereja Tuhan apa gitu. Apa peranan Roh Kudus di tengah-tengah jemaat bagi gereja Tuhan itu apa. Nah, kemarin saya sudah sampaikan ada 3 hal. Kemarin yang pertama, masih ingat yang pertama apa? Nah, menginsafkan manusia berdosa akan dosanya. Jadi orang bertobat itu karena apa? Karena Roh Kudus menginsafkan, lu berdosa, bertobat lu. Jadi peranan Roh Kudus itu dalam pertobatan seseorang tidak ada andil manusia 100%, artinya kita cuma memberitakan kebenaran yang membuat orang itu bertobat dengar firman itu karena apa? Roh Kudus. Ini yang pertama. Yang kedua, Roh Kudus mengerjakan apa? Pembaruan hidup dalam diri seseorang. Orang mengalami pembaharuan dalam hidupnya, hidup lamanya dia tinggalkan, masuk dalam pembaruan hidup karena pekerjaan Roh Kudus. Sampai kita kadang-kadang bingung, ini orang dulu gak ngerti apa-apa, sekarang bisa melayani Tuhan, Tuhan pakai luar biasa, amin. Ini kan karena Roh Kudus yang mengerjakan. Maka saya selalu beri kesempatan memfasilitasi orang-orang yang mau hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, apa yang Tuhan taruh mengembangkan di gereja ini silakan. Kenapa? Tuhan akan pakai masing-masing kita dengan caranya Tuhan. Melalui Roh Kudus. Amin. Itu saudara peranan Roh Kudus. Yang ketiga apa? Dia memimpin seseorang ke dalam seluruh kebenarannya. Sampai kita mengerti firman Tuhan inilah kebenaran. Kita baca ya kayak orang tuh mendapatkan sesuatu makanan yang berharga gitu loh. Saudara lagi lapar lalu ingin menghayalkan sesuatu makanan, saudara datang makanan itu. Nah, Roh Kudus membuat kita sampai seperti itu. Waktu kita dengar kebenaran, kita baca firman, kita dengar khotbah sampai hati kita tuh seperti itu. Pernah alami enggak? Makanya alami, Roh Kudus akan lakukan itu. Amin. Ini yang membuat pertumbuhan kita akan menjadi percepatan pertumbuhan kita menjadi luar biasa. Nah, janji Tuhan tuh pasti akan menyusul. Amin. Nah, jadi jangan kejar janjinya aja dulu ya kan. Nah, sekarang yang keempat kita lanjutkan. Yang keenam. Ya, yang keenam kita lihat di sini. Yang keenam, Roh Kudus sebagai penolong yang menyertai kita. Yang keempat, gara-gara kita ngomong bulan ke-6. Ya, yang keempat, saudara lihat, peranan Roh Kudus itu kerja Roh Kudus dalam gerejanya ya. Peranannya dalam gerejanya, dalam jemaat supaya jemaat itu mengalami sesuatu yang luar biasa. Yang keempat, Roh Kudus sebagai penolong, yang ini yang disebut dengan Parakletos. Dia penolong yang menyertai kita. Jadi dia bukan hanya berkata aku menolong engkau, Roh Kudus bukan hanya menolong, tapi dia menyertai sepanjang perjalanan hidup kita. Nah, saudara tolong buka Yohanes 14 ayat 16. Ayat 16, saya baca dari ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti apa? Segala perintahku. Jadi bukti orang mengasihi Tuhan apa? Ya. Lalu ayat 16, aku akan meminta kepada Bapa, kata siapa ini? Kata Yesus ya. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu apa? Seorang penolong. Seorang ini berbicara tentang pribadi. Ya kan, satu pribadi penolong
yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dia berikan penolong, ya kan, yang menyertai kamu selama-lamanya. Jadi peranan Roh Kudus itu sebagai penolong yang menyertai kita, saudara dan saya, gereja Tuhan, disertai oleh apa? Roh Kudus. Artinya apa? Roh Kudus ini akan berjalan bersama-sama dengan kita. Amin. Dia berjalan bersama-sama dengan kita, terus apa? Dia memberikan pertolongan setiap saat kepada kita, saat kita menghadapi masalah, kita menghadapi tantangan-tantangan, kita kecewa atau apapun, dia siap menolong apa? Memberi pertolongan sehingga yang lemah menjadi kuat, yang kecewa mendapat pengharapan baru dalam dia. Ini namanya penolong. Terus sebagai apa lagi? Dia selalu menuntun kita. Bukan hanya menolong, menuntun kita. Makanya saya selalu bilang tergantung kita siap dituntun atau tidak. Supaya kita berjalan tetap dalam koridor daripada kebenaran firman Tuhan. Ini yang memampukan tuh Roh Kudus. Dia yang menuntun kita, saudara. Kita kan punya pilihan setiap hari. Nah, untuk tahu dengan pasti dia memampukan untuk menolong kita untuk apa? Supaya kita benar-benar tetap apa? Berjalan di dalam rencana dia. Dia menuntun kita. Terus apa? Menuntun terus atau membimbing kita. Terus memberikan apa? Penghiburan kepada kita. Saat kita rasa sedih, rasa susah, ada penghiburan yang menguatkan kita, memberikan penghiburan. Amin. Manusia berikan penghiburan terbatas, saudara. Situasi dan kondisi sangat ditentukan itu. Tetapi Roh Kudus tidak tergantung dari kondisi dan keadaan. Makanya saudara lihat, kalau ada orang meninggal, pesan kita kan bukan hanya turut berduka cita. Tapi kiranya Roh Kudus memberikan penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Sebab yang bisa berikan penghiburan itu hanyalah siapa? Roh Kudus. Setelah memberikan penghiburan, berikan apa? Kekuatan. Kita nih lemah, menghadapi satu tantangan kadang-kadang kita mengalami kelemahan. Tapi Roh Kudus itu memberikan apa? Kekuatan. Dia juga dorong apa? Dorongan, memberikan satu dorongan dan nasihat kepada kita, saudara. Dia nasihati kita, dia mendorong kita terus supaya kita terus maju dalam Tuhan. Saya mau tanya, untuk ikut Tuhan sungguh-sungguh tuh kadang-kadang malas enggak? Hah? Malas enggak? Malas. Apalagi dalam kondisi fisik kita kadang-kadang itu lagi nggak siap, ya kan? Ya kita manusia kan bisa capek, bisa sakit, bisa lemah. Tapi kita punya tanggung jawab. Aduh, kadang-kadang malas. Tapi Roh Kudus, saudara dengar baik, Roh Kudus itu mendorong kita, memberikan semangat, gairah. Begitu sudah selesai pelayanan rasanya, aduh, haleluya, yang dia ganti dengan sukacita. Saya pernah seringkali alami itu, apalagi kalau sudah harus penuhi undangan pelayanan, tiba-tiba hujan deras, macet, baru dipikirin dari rumah udah males gitu lah. Aduh, kalau tidur aja di rumah kan enak. Tapi akhirnya rasa tanggung jawab Roh Kudus dorong saya untuk melakukan apa yang rencana Tuhan itu. Amin. Begitu sudah selesai pulang, selesai melakukan tugas, sampai di rumah pulang atau perjalanan, ya saat-saat apa? Senang, sukacita, kadang-kadang ambil siul-siul sendiri, nyanyi-nyanyi lagu-lagu rohani, ya kan? Apa tadi yang kita masih bawa habis dari tempat persekutuan atau ibadah tadi, kita sambil nyanyi-nyanyi, ya kan? Lihat, itu pekerjaan Roh Kudus, dunia nggak bisa alami seperti itu. Amin. Nah, jadi kita lihat ini peranan Roh Kudus itu sebagai penolong itu sangat dahsyat, saudara. Amin. Sangat dahsyat, dia memampukan saat kita lemah, kita kecewa, apapun yang sebagai penolong dia siap menolong kita. Manusia menolong dalam keterbatasan, tapi Roh Kudus menolong kita tanpa batas. Amin. Orang cuma bisa nasihati, ya kan? Tapi yang bekerja di dalam ini, itu pekerjaan Roh Kudus. Saudara, misal saya beri contoh, saudara lagi susah datang teman, nasihati kan? Udah lu tenang aja. Cuma batas itu kan. Hanya bersifat lahiriah di luar yang kita dengar. Nah yang mengerjakan sampai kita rasakan benar-benar itu dalam hati, siapa yang berperan? Itu Roh Kudus. Kita kalau lagi dikecewakan, udah lu tenang aja lah, udah lalu, usah lihat mukanya, enggak usah. Jadi lu kalau masuk gereja lihat muka lu, buang muka aja.
Umpama ya kan, paling cuma bisa seperti itu kan. Tapi realitanya ya kita lihat lagi mukanya ya kan. Tapi waktu Roh Kudus bekerja, dia ubah itu. Kita melihat pun, kita lihat dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Kenapa? Roh Kudus itulah roh penolong parakletos yang Yesus berikan bagi setiap kita. Amin. Nah, inilah peranan Roh Kudus yang keempat. Yesus naik supaya ini turun dan dia bekerja. Yang keempat, berikan apa? Pertolongan bagi setiap kita. Amin. Lagi enggak ada duit. Butuh Roh Kudus enggak? Butuh enggak? Butuh. Paling enggak, orang kalau enggak ada duit kan cobaan besar, saudara. Ada duit cepet di sini nih. Atau di atas meja nih, wih lihat sepi orang nih tantangan. Ya kan? Benar enggak? Tantangan. Tapi Roh Kudus bekerja, jangan, itu bukan hak kamu. Ah ya udah, lega ya kan? Saya ingat dulu pertama kali bertobat lagi gairah-gairahnya kan. Jadi masih kuliah di Petamburan, doa pas hari Jumat, doa puasa dari rumah. Naik taksi, naik oplet dari Petamburan ke Tanah Abang, dari Tanah Abang naik Patas P14, nggak tahu itu sudah nggak ada juga kali ya kan, masih ingat saya sampai tahun 80 berapa tuh, 86, 87 itu ya seterusnya sampai kita kuliah bareng kan. Jadi saya pernah saudara tahu, saya bayar oplet, ternyata kembaliannya dia kembalian lebih gitu loh. Haleluya enggak? Seharusnya haleluya. Tapi jujur rasanya saya tertuduh. Cuma ya saya nggak mungkin kejar, orang kita lihatnya setelah mikroletnya jalan kan. Tapi jujur saya bilang Tuhan ampun saya, padahal uangnya nggak seberapa saudara. Tapi kepekaan itu Roh Kudus ajar kita. Amin. Apa habis itu saya langsung ikut doa puasa masih di GBI Shalom kan. Dari selesai kuliah itu terus pulang langsung ikut lanjutkan doa puasa sampai jam 4 tuh buka bareng-bareng, setelah itu hari Jumat saya ingat. Lihat kan? Nah lihat hanya perkara uang berapa aja saudara lihat. Roh Kudus tuh ajar kita, berikan apa kita? Menolong kita supaya kita mengalami kepekaan sampai itu ya. Ya kan? Nah jadi benar saya percaya. Orang kalau lagi punya uang, lagi gak masalah, tapi waktu gak punya uang lalu ada kebutuhan tuh tantangan loh. Kayak satu cerita teman saya pendeta, anaknya minta beli baju. Dia baru pulang lagi jalan-jalan satu tempat, tiba-tiba dia lihat uang saudara. Ini di mall gitu kayak Ramayana gitu. Dia lihat, ada uang jatuh di lantai. Dia serba susah nih. Ingat anak butuh minta beliin baju. Dia bilang dia mau ambil, bukan hak dia, tapi dia nggak ambil, pasti sebentar lagi lewat, ya kan? Tapi dia mau ambil lalu dia umumkan siapa yang punya nih tolong mau dengan jujur, pasti satu mall ngaku dia punya. Benar nggak? Akhirnya dia bilang dalam nulis dia ambil aja toh. Akhirnya dia bilang dengan modal itu dia bisa beli baju. Cuma berapa 100 atau 200 ribu lah untuk zaman waktu itu saudara lihat. Nah buat saya sih oke aja, itu kan jatuh nggak tahu siapa yang punya. Nggak mungkin juga dia umumin satu daerah situ siapa yang kehilangan uang. Pasti satu daerah tuh semua mengaku ya kan. Nah dia pikir ya udah nih mungkin waktunya Tuhan untuk saya beri berkat ya kan. Akhirnya dengan hal itu dia. Tapi paling tidak ada satu pergumulan pemahaman pengertian untuk hal itu. Dia berdoa Tuhan, kalau Tuhan kehendaki ini untuk saya diambil. Ya kan? Nah jadi saudara, tapi pada prinsipnya Roh Kudus itu sebagai penolong kita. Amin. Jadi siap mau ditolong. Amin. Siap ditolong? Nah itu hanya Roh Kudus. Yang kelima. Kita lihat yang kelima. Yang kelima kita lihat di sini. Apa peranannya itu ya bagi gereja Tuhan itu. Peranan Roh Kudus bagi gerejanya, di dalam pelayanannya, di dalam orang anak-anak Tuhan tuh yang kelima. Saya pelajari
Roh Kudus itu memberikan hikmat dan pewahyuan kepada kita, supaya kita dapat mengenal Dia dengan benar. Saya ulangi, yang kelima, Roh Kudus memberikan hikmat dan pewahyuan kepada kita, supaya kita dapat mengenal Dia dengan benar. Coba saudara lihat dulu di dalam Efesus pasal yang pertama, kita lihat ke bagian depannya. Efesus pasal yang pertama, kita baca ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Kalau saudara lihat judul daripada perikop itu, doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Ini adalah satu pemahaman yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Efesus pada saat itu. Saya baca dari ayat ke-15. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingatkan kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia ini siapa? Tuhan Yesus sendiri, dia bilang. Yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan dengan benar. Terus kita lanjutkan terus di ayat yang ke-18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Jadi supaya mata hati kita terang terbuka. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi saudara lihat di sini apa yang disampaikan Rasul Paulus. Yang kelima, apa yang dia katakan kepada jemaat di Efesus ini, Roh Kudus itu memberikan tadi di situ dikatakan hikmat dan pewahyuan kepada kita supaya kita dapat mengenal Dia dengan benar. Mengenal Dia dengan benar sehingga kita terbuka segalanya. Di situ ayat 18, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, mata hati kita terang. Mata hati terang. Terus agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Ada pengharapan ya. Jadi Dia berikan kita, membuka mata hati kita menjadi terang, hidup kita hidup berpengharapan, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi yang kelima, saudara lihat peranan Roh Kudus ini dalam gereja Tuhan. Roh Kudus memberikan hikmat dan pewahyuan kepada kepada kita. Supaya supaya kita benar-benar mendapat menikmati kemuliaan akan kita terima di dalam Yesus itu. Yang pertama, kita mengalami kemuliaannya itu loh. Dia membuka mata hati kita supaya kita mengerti kebenaran dan akhirnya kemuliaan Tuhan kita alami dalam kehidupan kita. Yang kedua, bukan hanya kemuliaan tapi kuasanya kita terima di dalam Dia. Jadi kita mengalami kuasanya, kita mengalami kemuliaan dalam Dia. Nah, itu dikerjakan oleh oleh Roh Kudus sehingga kita dapat hikmat dan pewahyuan dalam memahami Tuhan, dalam memahami setiap firman Tuhan ini loh. Banyak orang baca firman, dengar firman, ya hanya batas mengerti. Oh ya tahu, udah. Tahu, karena sudah mendengar. Nah pertanyaannya, kita bisa nggak hidup sesuai dengan apa yang kita dengar? Ini kan persoalan bukan hanya mendengar, bukan hanya untuk mengerti. Kalau hanya untuk mendengar, mengerti, saya mau beritahu saudara masuk sekolah teologi, ambil sampai tingkat setinggi apapun.
kau pasti akan mengerti. Tapi pertanyaan, pengertian kita untuk apa? Untuk itu menjadi bagian hidup yang menuntun hidup kita seperti tadi kata Rasul Paulus. Atau hanya untuk isi otak kita mengerti. Ajak debat, ayo. Apalagi taruh buku tebal-tebal, 7 cm, 5 cm. Ya kan, tentang buku teologi yang bersasar, mungkin dari Cambridge punya sekolah teologi, atau dari Jerman, orang per dulu, duduk, ayo ajak debat. Buat saya tuh omong kosong loh, hanya sebatas itu. Omong kosong, saudara. Tuhan tidak, ada satu kata-kata mutiara rohani berkata gini, lebih baik sedikit pengenalan akan Allah daripada segudang pengetahuan tentang Allah. Saya ulangi, lebih baik sedikit pengenalan akan Allah daripada segudang pengetahuan tentang Allah. Kalau hanya untuk segudang pengetahuan kita masuk sekolah teologi itu cukup. Cukup. Tapi untuk kita bisa mengerti kebenaran hikmat itu, pewahyuan dari Tuhan itu diberikan bagi kita waktu kita baca mengerti dan oleh Roh Kudus dimampukan untuk melakukan. Itu hanya pekerjaan karya Roh Kudus. Amin. Kan saya selalu bilang, kita lihat YouTube orang senang debat, sampai akhirnya utama yang Tuhan minta, pergilah, jadikan seluruh bangsa murid itu terhambat, saudara. Karena apa? Orang hanya senang apa? Debat. Saya kalau lihat di YouTube ada debat-debat, di sampingnya tuh dia duduk ya kan, buku tebal gini kan. Aduh, bukan nggak penting, perlu sekolah penting semua. Tapi itu untuk membuka wawasan pengetahuan hidup kita tentang kebenaran, supaya nanti Roh Kudus memampukan kita untuk kita menghidupi kebenaran dalam kehidupan kita. Itu peranan Roh Kudus. Amin. Amin. Roh Kudus memberikan hikmat, pengetahuan untuk hal-hal apa yang kita belajari, apa yang kita mengerti, saudara. Saya mau tanya, seringkali kecewa nggak kita lihat orang sudah dalam Tuhan, sudah terlibat di dalam pelayanan, akhirnya dia membelakangi hidup apa yang dia ini. Saudara kecewa nggak lihat? Hah? Atau kita lihat fakta itu terjadi nggak? Sampai bingung kan, loh dia kan sudah melayani, dia kan sudah dengar firman, kok seperti itu? Kenapa saudara? Kita tidak berikan tempat untuk Roh Kudus memberikan kita hikmat untuk supaya kita mengerti kebenaran itu ya kan. Sehingga akhirnya kita dapat menghidupi. Nah peranan Roh Kudus di situ waktu kita membuka hati kita. Tadi saya baru sebelum berangkat ke sini tadi pagi dalam perenungan saya baca firman. Lalu saya dapat kiriman tentang hidup dipenuhi oleh Roh Kudus itu. Nah dia gambarkan seperti gelas, ya kan? Jadi gelas. Nah dia gambarkan kalau itu gelas itu dipenuhi air sampai luber ya kan? Nah itu kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Cuma saya pernah jelaskan sini, saya agak sedikit kurang sepaham dengan konsep, mungkin maksudnya benar, tapi cara penjelasannya. Dia menggambarkan seperti air, botol air aqua ini loh. Sementara pemahaman saya, Roh Kudus itu pribadi. Kehadiran Roh Kudus itu utuh. Amin. Dia hadir ya hadir. Bukan kita ukur di seperempat, bukan. Jadi tergantung kita menyelami di dalam dia itu seberapa besar. Saudara ngerti maksudnya? Saya pernah jelaskan seperti dalam kitab Yehezkiel. Saya ulangi lagi. Saudara lihat Yehezkiel mendapat satu penglihatan seorang yang Tuhan suruh mengukur satu aliran air yang sedang mengalir. Ukuran pertama seberapa? 1000 hasta. Lalu Yehezkiel disuruh masuk, ternyata baru sampai di mata kaki. Berarti sebagian itu masih di luar air atau dalam air. Wow, sebagian besar saudara ya. Karena cuma semata kaki. Lalu ukuran kedua 1000 hasta suruh masuk sudah sampai di lutut. Berarti kurang lebih 1/3 udah ada. Tapi masih sebagian 2/3 masih tubuh yang kelihatan enggak? Ya, masih daging. Ukuran yang ketiga 1000 hasta lalu Yehezkiel dapat penglihatan disuruh masuk ke langkah ukuran ketiga. Di waktu dia masuk sudah sampai di pinggang. Berarti
50% dia sudah hidup dalam air, 50% masih ada di luar air. Lalu ukuran yang keempat, 1000 hasta. Begitu sudah 1000 hasta, dia masuk, dia tenggelam. Lalu dibawa oleh aliran-aliran air itu. Dan kemanapun dia lihat, dia hanya lihat kehidupan. Nah itu satu gambaran, jadi bukan Roh Kudusnya, tapi kitanya mau sejauh apa hidup dan dipimpin oleh dia. Sejauh itu kita akan mengalami kedahsyatannya. Amin. Nah jadi Roh Kudus itu memberikan kita hikmat, pewahyuan kata Rasul Paulus dalam konteks ini ya. Bagi setiap kita anak-anak Tuhan, bagi setiap kita gereja Tuhan ya kan. Dia berikan pemahaman, maka waktu kita baca firman kita mengerti, kita dengar firman itu ada sesuatu yang luar biasa di sini terjadi. Sehingga Roh Kudus mampukan kita menjadi pelaku firman itu. Nah coba saya beri contoh, Filipi pasal 3 ayat 8. Filipi 3 ayat 18 maksud saya. Filipi pasal ketiga ayat 18. Dari ayat 17. Dari ayat 17 kita baca. Saudara-saudara, ikutilah teladanku, kata Rasul Paulus, dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang telah menjadi teladanmu. Lihat, dia berani meyakinkan saudara tentang hidup dalam keteladanan. Lalu ayat 18 perhatikan. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai apa? Seteru salib Kristus. Apa arti seteru? Seteru itu selalu bertentangan, membelakangi. Musuh daripada salib Kristus. Musuh daripada kebenaran firman. Banyak enggak ini terjadi? Kita sampai bingung orang ini tahu firman tetapi hidupnya dia bermusuhan dengan firman itu sendiri. Saudara lihat. Nah itu sebabnya Roh Kudus memampukan kita supaya setiap firman yang kita dengar itu juga kita lakukan. Amin. Alkitab bilang mengandalkan Tuhan umpama. Itu kita lakukan dalam hidup bukan hanya sekedar untuk pengetahuan kita mengerti. Tapi dalam praktek hidup kita, kita nyatakan itu. Kalau untuk itu kita belajar daripada seorang bernama Daud. Selalu pengandalan akan Tuhan itu luar biasa dalam hidupannya. Dia mengerti kebenaran, lalu dia mempraktekkan itu. Dan akhirnya dia lihat kuasa dan kemuliaan Tuhan selalu ada dalam hidupnya dan menyertai hidupnya. Bahkan sampai waktu dia pun sudah jatuh. Ditegur dengan seorang hamba Tuhan. Katakan waktu itu bernama Nabi Nathan. Sebagai seorang punya otoritas, seorang raja. Raja itu kan pemerintah yang dia mimpin, kuasa semua dalam tangannya. Eksekutif, yudikatif, terus apa lagi? Legislatif dalam tangannya. Apa saja dia mau lakukan bisa. Tapi dia waktu ditegur oleh Nabi Nathan langsung menangis. Permintaannya tidak minta supaya kerajaannya jangan diambil. Hartanya jangan diambil kembali. Dia cuma minta satu. Jangan kiranya rohmu undur daripadaku. Lihat, karena dia tahu roh Allah itu sangat berperan dalam hidupnya. Tanpa itu, nggak tahu arti daripada sebuah kehidupan yang harus dia jalani. Amin. Nah sekarang roh itu Tuhan curahkan bagi saudara, bagi saya, bagi kita semua. Supaya dengan roh itu kita mendapatkan hikmat, pengetahuan, pewahyuan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Akhirnya kita dapat menikmati kemuliaan Tuhan, kita hidup berjalan dalam kuasanya Tuhan. Amin. Nah itulah peranan Roh Kudus saudara. Nah hari ini biar kita izinkan Roh Kudus menguasai hati pikiran kita, memberikan hikmat. Supaya firman yang kita baca, firman yang kita dengar, kita mengerti. Dan bukan hanya untuk mengerti, tapi kita bisa mempraktekkan dalam hidupannya. Waktu kita mempraktekkan, maka janji itu kita menikmati. Amin. Ini yang kelima, yang terakhir. Yang terakhir kita lihat. Peranannya itu peranan Roh Kudus dalam gerejanya, bagi umatnya, bagi anak-anaknya. Yang keenam, Roh Kudus memimpin untuk menyadarkan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Wow, dahsyat saudara. Jadi Roh Kudus itu memimpin kita untuk memberikan kita kesadaran, pengertian bahwa kita ini anak-anak Allah. Amin. Meskipun saudara jelek nggak apa-apa.
tapi anak Allah. Ya kan? Nah coba saudara buka dulu dalam surat Roma. Kita buka di dalam surat Roma, Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Roma 8, jadi Roh Kudus memimpin untuk menyadarkan kita loh, berikan pengertian kepada kita bahwa kita ini anak-anak Allah, saudara. Itu saudara harus menyadari betul itu, saudara. Saya sudah khotbahkan dulu, ada berapa peran itu? 7, ya kan? Hamba, itu satu sisi, berarti kita hamba berbicara ketaatan. Yang kedua, murid itu belajar, berbicara belajar, mau diajar ya kan, ajar mengajar terjadi. Kita murid harus mau belajar setiap hari. Yang ketiga, sahabat itu berbicara tentang apa? Hubungan persekutuan. Yang keempat, anak itu berbicara ahli waris, janji. Tuhan hanya berikan janji hanya bagi anak-anaknya. Amin. Sudah? Roma 8 ayat 14 sampai 16 saya baca. Roma 8 ayat 14 sampai 16. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah apa? Nah, adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima apa? Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Terus ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi saudara, peranan Roh Kudus di dalam gerejanya, bagi anak-anak Tuhan, bagi orang percaya, Roh Kudus memimpin untuk menyadarkan kita bahwa kita ini adalah apa? Anak-anak Allah. Kita ini anak-anak Allah, dan ini yang menyadarkan kita tuh adalah Roh Kudus. Makanya di situ dikatakan kita dalam ayat yang lain dikatakan kita diberikan hak untuk menjadi anak Allah sehingga kita berhak memanggil Dia ya Aba ya Bapa. Di mana ada kepercayaan yang mengajarkan hubungan kita dengan Allah itu adalah seperti seorang bapa dengan anak. Hanya ada di dalam kekristenan. Dan ini ditegaskan oleh Rasul Paulus, ini dikerjakan oleh Roh Allah. Roh Kudus itu sendiri. Amin. Status kita itu loh. Menjadi seorang apa? Anak-anak Allah. Kita disadarkan. Nah, dan dampaknya apa? Kalau kita menyadari ini dampaknya ayat ke-17 tadi situ dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Nah, ini kan tahun 2023, tahun penggenapan janji-janji Allah. Pertanyaan itu untuk siapa? Yang berhak menerima janji itu. Maaf, saya hanya kata status sebagai anak-anak Allah. Yang di luar itu enggak masuk hitungan. Karena Bapa tuh hanya menyediakan segala sesuatu apa? Bagi anak-anaknya. Amin. Alkitab bilang dalam Matius 7 itu kan, kalau engkau minta roti tidak mungkin dia apa? Diberikan apa? Batu. Minta ikan tidak mungkin diberikan ular. Di mana dapat seorang bapak memberikan anaknya batu waktu dia meminta roti. Kalau kamu yang jahat aja melakukan itu, apalagi aku. Ya, jadi saudara lihat status kita sebagai anak itulah yang berdampak membuat kita akan menikmati apa seluruh janji-janji Allah. Jadi syarat persyaratan itu hanya diberikan janji hanya kepada anak. Di luar itu tidak ada. Jadi kalau kita status benar-benar sudah menjadi seorang anak Tuhan, maka kita berhak menerima janji-janji ini. Amin. Kita berhak menerima apa? Janji Tuhan. Coba buka Galatia 3 ayat 29. Kita bandingkan dengan Galatia yang Paulus katakan kepada jemaat di Galatia.
Galatia pasal yang ketiga. Ayat 29. Sudah? Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, ya, maka kamu juga adalah keturunan dan berhak apa? Janji Allah, ya kan? Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, artinya apa? Status kita menjadi milik dalam konteks ini berarti kita sebagai anak-anak Allah. Kita berhak menerima apa? Janji Allah. Nah, saya mau tanya dulu. Kenapa Yesus berkata dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 ada satu penekanan Yesus yang sangat serius itu. Jangan kamu khawatir. Hah? Kenapa penekanan itu luar biasa? Sampai dibandingkan kita tuh dengan burung di udara. Saudara tahu burung gak ada punya nilainya kan? Seperti bunga di bunga bakung, gak ada nilai. Tapi Yesus bilang bayangan itu aja gua pelihara. Ya kan? Dia bandingkan gitu loh. Apalagi kamu, kenapa? Yesus harus tekankan hal ini supaya jangan takut, jangan khawatir itu. Kenapa? Karena dia menyadari kita tuh sudah menjadi anak-anaknya. Sehingga dia berhak penuh untuk memberikan tanggung jawab bagi kita anak-anaknya. Makanya dia bilang jangan takut, jangan khawatir. Makan minum tuh dicari orang-orang dunia sana nih. Mereka stres, pusing, bergumul setiap hari hanya untuk itu. Kamu gak usah perlu itu. Itu sudah menjadi bagian dari hidup jaminanku kepadamu. Karena apa? Anak. Tapi jangan terus salah mengerti ayat ini, terus tidur-tiduran di rumah. Sampai bengkok juga gak akan dapat. Artinya kita menjalankan tugas tanggung jawab kita, tapi janji berkat pemeliharaan itu Tuhan yang jamin hidupan kita. Amin. Itu janji saudara, belum batal sampai hari ini. Kalau ada yang bilang batal, kapan? Saya pengen tahu. Gak ada. Itu sebab Yesus sampai tekan, jangan takut, jangan khawatir tentang makan dengan minummu. Saudara ingat gak peristiwa? Seorang yang datang minta belas kasihan tuh, dengan seorang bapak. Ya kan? Dia minta roti itu kan. Dia bilang tidak pantas memberi apa? Memberikan roti bagi seekor anjing. Ya kan? Karena itu disediakan bagi hanya anak-anak. Akhirnya dalam kerendahan hati konteks itu kan. Ya meskipun anjing juga mesti menerima apa? Remah-remahnya. Artinya Tuhan Yesus membandingkan untuk memberikan itu buat orang itu, lihat. Dia sedang membandingkan bahwa roti itu ya sediakan buat anak. Tapi orang-orang ini meminta sesuatu dalam kerendahan hati, akhirnya Tuhan juga menolong dia gitu loh. Tapi selalu Tuhan selalu mengingatkan kita jangan takut, jangan khawatir. Dasarnya cuma satu saudara, karena Roh Kudus itu sudah memimpin kita untuk menyadarkan kita nih anak. Artinya kita berhak menerima janji-janji Tuhan. Minimal makan minum kita Tuhan pelihara. Amin. Itu standar minimal. Makanya saya selalu bilang saya enggak percaya orang sungguh-sungguh dalam Tuhan tuh hanya untuk makan minum harus minta-minta ke sana kemari. Enggak terhormat banget sih. Ya kan? Minimal makan minum Tuhan sediakan. Asal kita percaya sungguh-sungguh, nyadar kita nih anak-anak Allah. Amin. Aku tahu dia mati berikan nyawanya bagi hidupku. Kalau nyawa saja dia berikan, masa hanya untuk makan minum aja aku repot-repot susah-susah. Dia pasti akan memberkati kita, amin. Nah itu sebabnya hari ini saudara, peranan Roh Kudus dalam gereja Tuhan itu, dia menyadarkan kita nih anak, hai anak-anak Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir, engkau lakukan bagian tugas tanggung jawabmu, tapi untuk pemeliharaan hidup tuh aku yang memelihara hidupmu. Amin. Kan Amsal bilang, berkat Tuhan jadikan kaya, bukan jeri lelahmu, ya kan? Nah kita bekerja tapi karena status kita sebagai anak-anak Allah yang bekerja, berkat Tuhan ada di atasnya. Amin. Pasti akan terpelihara. Saya sih agak-agak miris juga kadang-kadang kalau lihat di YouTube tuh, ada gereja-gereja yang eksploitasikan dirinya tentang melarat miskin banget gitu loh. Di daerah-daerah, sampai seakan-akan minta sumbangan, maksud saya gini loh. Masa Tuhan tidak bisa menolong gitu loh dengan cara gitu sampai kita harus mengumbar, ya kan? Artinya mempermalukan juga sebenarnya hal ini.
Saya lihat di daerah-daerah kan, kelihatannya jadi seakan-akan minta pertolongan, tapi udahlah maksudnya cara Tuhan itu jangan kita batasi loh. Orang bisa pakai apa saja hanya untuk menolong seseorang. Karena kita sebagai anak. Nah saudara lihat, nah Roh Kudus itu memimpin untuk menjadarkan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Karena kita anak, kita berhak menerima janji-janji Allah. Amin. Dia yang berjanji, dia yang karena ini bukan lagu dangdut. Dia yang berjanji, dia yang nah kalau ini enggak, dia berjanji, dia akan menggenapi setiap janjinya. Makanya jangan kita ragu, amin. Nah itu sebabnya saudara hari ini, inilah peranan Roh Kudus yang kita lanjutkan dari sejak hari Minggu kemarin. Sebenarnya masih banyak, cuma saya enggak tahu nanti ke depannya bagaimana ya. Nanti apa masih Tuhan Roh Kudus ingin supaya kita lanjutkan, atau nanti lihat bagaimana. Nah, tapi minimal hari ini kita nambah 3 poin lagi, yaitu yang keempat, Roh Kudus sebagai penolong yang menyertai kita. Berarti ada Roh Kudus enggak bersama kita? Ya. Ada Roh Kudus menyertai kita. Makanya saya bilang kita bukan sekedar sebuah agama. Agama itu hanyalah kepercayaan, lalu dengan cara dan kekuatan kita menjalani hidup. Tapi kita adalah agama, bukan agama, tapi Tuhan sendiri yang hadir menyertai kita melalui karya Roh Kudusnya ya. Yang keempat, yang kelima, Roh Kudus memberikan apa? Hikmat dan pewahyuan dalam kita. Supaya kita dapat mengerti. Dia mengerti Tuhan, mengerti firman bahkan dengan yang benar. Itu butuh pemahaman hikmat daripada Roh Kudus. Makanya sebelum baca firman saya selalu bilang berdoa. Minta Tuhan tuntun, minta Roh Kudus tuntun supaya waktu kita baca kita mengerti. Kita dapat sesuatu yang baru. Hari ini kita baca dalam konteks sama, besok kita baca kita dapat sesuatu yang baru. Siapa yang mengerjakan ini? Roh Kudus. Dia berikan hikmat dan pewahyuan kepada kita. Ya, supaya kita dapat mengenal Dia dengan benar. Yang keenam, Roh Kudus memimpin untuk menyadarkan kita anak-anak Allah. Jadi perlu takut enggak? Selalu mau takut enggak? Soal makan minum takut enggak? Benar. Oke, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Siapkan hati saudara.